Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Danang Plecit, satu-satunya channel plecit yang membahas manuk, guys. Masih seputar murai batu. Pembahasan kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman kemarin itu tentang bagaimana cara mengatasi murai batu yang suaranya serak. Sebelum kita bahas dan melanjutkan videonya, saya sarankan untuk bos-bosku semuanya untuk segera dibantu klik tombol subrek, like, komen, dan share-nya supaya saya lebih bersemangat dalam membuat video-video tentang manuk-manukan, guys. Oke, langsung saja cekidot, tidak pakai lama-lama. Murai batu yang serak itu biasanya biasanya itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama karena cuaca, faktor yang keduanya itu karena luka. Bisa karena cuaca itu contohnya itu karena pilek ya, guys. Jadi kita harus menganalisa dulu ini seraknya itu kenapa, atau indikasinya itu gimana gitu ya, guys. Karena kalau serak karena cuaca itu biasanya pilek itu tadi itu bisa dilihat di bagian itu kotorannya itu, guys. Bagian kotorannya itu tidak pasta, dia encer atau cair. Itu sudah dipastikan itu murai dalam keadaan atau kondisi tidak baik-baik saja badannya, guys. Kalau karena luka itu bisa terjadi karena pemberian EF yang kasar. Contoh jangkrik itu, guys. Bisa diberikan jangkrik dengan sutangnya atau kakinya yang panjang itu tidak dibuang, itu terkena luka, itu bisa jadi. Atau terkena karena pokoknya karena luka lah. Kalau saya indikasinya jangkrik itu. Kalau saya jangkrik, kalau tidak dibuang sutangnya atau kakinya yang nyutat-nyutat itu bisa menyebabkan luka pada tenggorokan. Nah, solusinya itu gimana, guys? Solusi penanganannya. Nah, kalau karena luka itu kasihlah itu makanan yang lembek-lembek dulu kalau luka ya. Kalau luka, tapi karena kalau cuaca nanti beda lagi. Nah, makanan yang lembek-lembek, EF yang lembek-lembek itu contohnya apa? Contohnya ya kroto, ulat-ulatan itu dulu. Tapi kalau ulat kan tidak boleh atau jangan terlalu banyak. Kroto pun jangan terlalu sering. Jadi selang-seling gitu aja sampai nanti sembuh. Kalau sudah sembuh kan tandanya kalau sudah sembuh nanti ngeplongnya itu bisa plong. Nah, karena kan luka itu nanti bisa sembuh, ngoreng lah ibaratnya. Itu luka kering, nanti lukanya kalau di dalam itu nanti bisa kering dan sembuh. Terus kalau untuk karena cuaca atau karena badannya tidak stabil atau tidak fit, itu penanganannya gimana? Nah, ini yang akan kita bahas. Itu kita dengan ramuan-ramuan atau dengan resep-resep yang ada di kios-kios ya, guys ya. Atau dengan ramuan herbal juga bisa. Kalau dengan ramuan yang ada di kios-kios itu bisa kita menggunakan larutan penyegar cap kaki 3 untuk menghilangkan lendir-lendirnya itu yang ada di tenggorokan, biar plong nanti suaranya, biar seraknya hilang, itu juga bisa. Atau dengan air lengkuas. Air lengkuas itu seperti kita ngambilnya itu tidak lengkuasnya tidak, tapi kita deres. Ada pohon lengkuas, kita deres. Caranya menderes itu ya dipotong ujungnya atas, terus nanti ditadahi dengan wadah gitu. Nanti akan terisi air lengkuasnya itu, nanti bisa diberikan ke burungnya.
Nah, cara pemberiannya kalau air lengkuas itu pengalaman saya itu ya sehari 1 kali aja. Sehari 1 kali, waktu pagi atau enggak waktu malam dikasih, pagi cabut. Kalau saya seperti itu guys. Atau pagi kasih, sore cabut. Atau bisa juga pagi kasih, siang cabut. Larutan penyegar cap kaki 3 pun juga sama. Nah, kalau mulai serak gitu, usahakan jangan didekatkan dengan murai lain karena nanti bisa memperburuk keadaan. Dia hawanya itu pengen naik, pengen naruh-naruh, pengen naik mangap, nanti malah ndak karu-karuan. Usahakan istirahat dulu total, pengasingan total, pindahkan ke ruang yang tenang, sejuk, minim gangguan. Jadi dia tidak akan mengeluarkan suara dulu. Sementara aktivitas penjemuran dan pemasteran agar pita suara burung bisa beristirahat. Jadi pokoknya asingkan pol seperti itu guys. Terus untuk pengaturan pakan dan EF-nya bisa diberikan itu yang lembut-lembut itu tadi, seperti contoh kroto atau jangkrik. Kalau mau dikasih jangkrik tidak masalah, tapi usahakan kepalanya dan kakinya dipisah, dibuang, kasihkan bagian perutnya saja yang lembek-lembek itu. Atau bisa juga dengan ulat-ulatan, tidak masalah kalau ulat-ulatan. Karena yang marahi serak itu karena kalau luka itu tadi kan sutang jangkrik itu guys. Terus untuk terapi minumannya itu tadi, jika menggunakan larutan penyegar cap kaki 3 itu tadi sudah saya sampaikan tadi ya bosku, seperti itu. Terus bisa juga dengan herbal-herbalan itu seperti air lengkuas itu tadi juga bisa. Terus bisa juga dengan obat khusus serak itu bisa didapatkan di toko-toko, kios-kios atau marketplace yang ada itu guys. Karena serak itu karena lendir itu atau infeksi pernapasan ringan juga bisa. Teteskan obat burung pernapasan, anti napas itu juga bisa, nafas 1 atau nafas 2 itu juga josis itu manjur itu. Teteskan obat burung pernapasan anti serak pokoknya. Khusus sesuai dosis ya, sesuai dosis. Imbangi juga dengan penjemuran loh guys. Penjemuran bisa kita lakukan dengan sauna atau tidak sauna sama saja, tidak masalah. Bagi saya tidak masalah, yang penting jangan dicabut pakan dan minumnya saat di sauna atau dijemur. Nah, pastikan juga itu kondisi sangkar itu dalam kondisi bersih ya guys, supaya bakteri-bakterinya itu tidak menempel lagi di burung atau hilang, bisa menghilang pokoknya. Kalau tidak di bersihkan sangkarnya itu takutnya itu bakteri-bakteri gampang sekali berkembang biak di dalam sangkar dan nanti kemakan si burung. Karena burung itu ada yang nakal, malah makani kotoran sendiri itu juga ada. Itu juga bisa menyebabkan serak guys, karena kotoran itu kan penuh dengan bakteri yang tidak baik ya. Terus untuk jika tidak bisa itu tadi ya, pokoknya itu usahakan itu kalau burungnya itu bisa nyepas sehari 1 kali minimal lah, bisa nyepas sehari 1 kali itu nanti insya Allah cepet sembuh guys, cepet sembuh biasanya. Karena lendir-lendir atau serak-seraknya itu tadi kan terbawa keluar oleh si sepahannya si burung itu tadi. Pastikan juga dipantau kotorannya. Jika kotorannya tadi kok karena encer terus sekarang jadi sudah agak pasta, itu berarti sudah mulai membaik kondisi tubuhnya juga guys. Dan pastikan juga dilihat di bagian hidungnya itu apakah ada lendir-lendir keluar lewat hidungnya atau tidak. Jika ada itu segera diantisipasi guys, karena kalau enggak nanti itu burungnya itu mangap-mangap kalau tidak segera diantisipasi. Antisipasinya pokoknya jemur lah, jemur tapi jangan lama-lama, yang penting kena panas supaya kondisi suhu tubuhnya itu stabil si burung itu. Karena kalau pilek itu kan kedinginan dia karena faktor cuaca itu tadi ya guys. Pastikan juga sangkarnya pokoknya dalam keadaan bersih, air minumnya, pakannya pokoknya selalu dicek kebersihannya biar tidak gampang sakit guys.
Seperti itu tadi pembahasan kita kali ini. Semoga bisa membantu untuk bos-bosku semuanya yang burungnya sedang tidak kondusif atau tidak stabil. Jangan lupa untuk dibantu ke tombol subscribe, komen, like, dan share-nya ya bosku, supaya saya lebih bersemangat pokoknya dalam membuat video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botol kecap.